Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Midra dan juga teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Jonas Credo Frantex Tuso, mahasiswa program S1 Statistika FIPA Unpad dengan NPM 140610230057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan juga memaparkan proyek spasial saya yang berjudul Pendekatan Ekonometrika Spasial dan Pemodelan Interpolasi untuk menganalisis pengaruh PDRB, luas wilayah, dan jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah sekolah provinsi di Indonesia tahun 2024. Pertama-tama, di sini eh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan saya, di mana terdapat 6 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan saran, dan yang terakhir ada bagian lampiran. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alasan dan juga latar belakang kenapa saya memilih topik yang eh, saya gunakan ini. Jumlah sekolah itu merupakan indikator yang memiliki peran penting dalam menggambarkan ketersediaan dan juga pemerataan layanan pendidikan antar wilayah di Indonesia. Distribusi jumlah sekolah pada 36 provinsi menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi faktor-faktor seperti ekonomi, demografis, dan juga dari segi geografis. Selain itu juga karakteristik wilayah yang saling berdekatan secara geografis memungkinkan terjadinya keterkaitan spasial di mana kondisi suatu provinsi dapat dipengaruhi oleh provinsi di sekitarnya. Dan begitu juga suatu provinsi tersebut dapat mengaruhi provinsi di sekitarnya juga. Oleh karena itu, pendekatan analisis spasial menjadi relevan untuk mengkaji pola persebaran jumlah sekolah serta mengidentifikasi adanya ketergantungan antar wilayah dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Lalu sini kenapa saya menggunakan tiga variabel prediktor seperti PDRB, luas wilayah, dan jumlah penduduk usia sekolah, dikarenakan ketiga variabel tersebut itu mewakili tiga faktor yang berbeda. Di mana untuk PDRB itu mewakili faktor ekonomi, luas wilayah itu mewakili faktor geografis, dan jumlah penduduk usia sekolah itu mewakili faktor demografis itu sendiri. Lalu dengan melakukan pengujian autoanalisis spasial global dan lokal, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi pola pengelompokan klaster dan wilayah yang menjadi pusat atau kantong kekurangan fasilitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya juga dilakukan pendekatan ekonometrika spasial digunakan untuk mengestimasi pengaruh faktor-faktor prediktor terhadap jumlah sekolah dengan mempertimbangkan efek ketergantungan spasialnya antar provinsi. Selain itu, permodelan interpolasi juga digunakan untuk memvisualisasikan dan memperkirakan variasi jumlah sekolah secara kontinu di wilayah Indonesia. Lalu untuk identifikasi masalah, berdasarkan latar belakangnya tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya secara jelas pola persebaran spasial jumlah sekolah antar provinsi di Indonesia. Serta sejauh mana ketergantungan spasial tersebut mempengaruhi hubungan antara jumlah sekolah dengan variabel-variabel prediktornya. Perbedaan karakteristik ekonomi, demografis, dan geografis antar provinsi diduga juga menimbulkan ketimpangan penyediaan fasilitas pendidikan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya dengan pendekatan non-spasial. Berikut untuk tujuan penelitiannya, di mana yang pertama mengidentifikasi pola persebaran spasial jumlah sekolah pada 30 provinsi, menentukan wilayah-wilayah yang membentuk klaster dan pecilan jumlah sekolah menggunakan autokorelasi spasial lokal. Lalu yang ketiga menganalisis pengaruh PDRB, luas wilayah, dan jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah sekolah dengan model spasial. Yang keempat membandingkan hasil model ekonometrika spasial dengan model non-spasial. Yang terakhir itu memvisualisasikan dan memperkirakan variasi jumlah sekolah secara spasial melalui pemodelan interpolasi. Lalu untuk batasan penelitian sendiri, penelitian ini dibatasi pada analisis jumlah sekolah sebagai variabel dependen dan untuk variabel independennya itu produk domestik bruto, regional bruto atau PDRB, luas wilayah dan juga jumlah penduduk usia sekolah pada 38 provinsi Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil pada website BPS yang merupakan data satu periode waktu tertentu pada tahun 2024. Sehingga untuk analisisnya ini hanya bersifat cross-section dan tidak menangkap dinamika perubahan antar waktu. Sedangkan spasial yang dilakukan juga terbatas hanya pada autokorelasi spasial global dan lokal, ekonometrika spasial, dan juga pemodelan interpolasi. Untuk bagian berikutnya akan masuk kepada pembahasan hasil proyek yang saya kerjakan melalui dashboard yang telah dibuat. Baik, di sini dapat dilihat di layar sudah ditampilkan dashboard analisis spasial yang saya coba buat dan gunakan untuk proyek kali ini, di mana di sini terdapat beberapa tab menu, di mana di sebelah kiri itu ada tab menunya, ada dashboard, input data, peta interaktif, analisis spasial, pemodelan, hasil model, interpolasi IDW.
dan juga ada bagian untuk ekspor hasil-hasil analisisnya. Pertama-tama untuk dashboard ini dibuat secara interaktif, di mana untuk penggunanya itu diharuskan untuk mengupload file CSV datanya terlebih dahulu, dan juga untuk mengupload shapefile-nya sendiri dalam bentuk format GeoJSON atau JSON. Untuk tampilan utama di dashboardnya di menu utamanya, di sini ditampilkan beberapa statistika deskriptif seperti jumlah provinsi, rata-rata jumlah sekolahnya, lalu juga ada autokorelasi global dari Morans I-nya juga ditampilkan. Di sini juga ditampilkan untuk peta jumlah sekolahnya. Lalu di bagian input data, di sini dapat dilihat preview datanya mengenai isi-isi dari datanya seperti nama-nama provinsi yang digunakan, variabel-variabelnya, dan juga nilai-nilai dari tiap-tiap variabelnya. Di sini juga terdapat statistika deskriptif dari tiap variabel dan juga info-info yang digunakan pada dataset. So, ke bagian berikutnya yaitu mengenai peta interaktif. Di tab peta interaktif di sini itu terdapat peta interaktif untuk tiap-tiap variabel. Di sini bisa dipilih untuk variabel yang ingin ditampilkan ada peta. Lalu juga di sini kita dapat menghitung untuk analisis autokorelasi lokalnya atau LISA. Di sini terdapat total 7 yang menunjukkan indikasi signifikan, di mana tiganya itu high-high, tiga low-high, dan satu low-low. Dan sisanya signifikan untuk 31 provinsi. Dan sini juga ditampilkan peta klaster LISA, di mana di Pulau Jawa sini itu terdapat tiga provinsi yang terindikasi high-high atau memiliki jumlah sekolah yang tinggi dengan dikelilingi juga dengan provinsi yang dengan jumlah sekolah yang tinggi. Dan sini juga didapatkan tiga provinsi yang terindikasi low high, di mana eh, untuk low high ini sendiri itu berarti provinsi tersebut memiliki jumlah sekolah yang sedikit, tapi dikelilingi dengan provinsi-provinsi dengan jumlah sekolah yang tinggi. Lalu di sini terdapat satu provinsi dengan indikasi low low yang berada di Pulau Papua, yang berarti bahwa provinsi tersebut memiliki jumlah sekolah yang sedikit dan dikelilingi oleh provinsi-provinsi tetangganya juga yang sedikit. Di sini kita lanjut ke analisis spasial, di mana sini tampilkan untuk autokorelasi spasial globalnya atau Morans I-nya dengan statistik 0,2 yang menunjukkan di sini terdapat autokorelasi spasial positif atau berbentuk clustering. Dan untuk signifikansinya juga signifikan di 0,00082. Di mana provinsi dengan jumlah sekolah tinggi itu cenderung bertetangga dengan provinsi yang serupa. Begitupun juga dengan jumlah sekolah yang sedikit. Ini juga ditampilkan lagi RSC-nya yang di bawah angka 1 yaitu 0,7 dengan p-value yang signifikan yaitu 0,002. Dan untuk pembobotan spasial yang digunakan di sini digunakan pembobotan spasial KNN dikarenakan di sini untuk menangkap fenomena peta Indonesia yang di mana tidak semua provinsi-provinsi di Indonesia itu eh, memiliki sudut yang berdekatan, tapi Indonesia ini kan kepulauan. Jadi dengan KNN, dengan mempertimbangkan jarak antar provinsi, semua provinsi dapat memiliki tetangga. Jika menggunakan pendekatan seperti Queen ataupun ROC, di situ ada beberapa provinsi yang memungkinkan untuk tidak memiliki tetangga satupun. Nah, sini untuk K optimalnya itu 8 dengan Moransky-nya itu 0,2. eh, Sama kurang lebih dengan hasil Moransky-nya, dan K optimal 8 ini digunakan dikarenakan eh, saat K-nya itu 8, hasil perubahan Moransky-nya di sini paling stabil. Jadi digunakan kayak 8 dengan rata-rata tetangga 8 dengan minimal 8 dan maksimal tetangga 8. Lalu sini juga ditampilkan tabel tetangga KNN, di mana ditampilkan tiap-tiap provinsi dengan jumlah tetangganya masing-masing, dan juga eh, dari jumlah tetangga tersebut tetangganya provinsi apa saja itu bisa dilihat. Lalu di sini adalah pembentukan model ekonometrika spesial. Yang dimana pertama-tama di sini di tab hasil model itu ditampilkan hasil model OLS terlebih dahulu seperti peta prediksi dan peta residualnya. Dan di sini didapatkan diagnosis model bahwa untuk uji multikoliniaritas OLS-nya di sini tidak ada masalah multikoliniaritas dari tiap variabel prediktor. Lalu untuk uji heteroskedasitas ini juga aman, di mana p-value-nya sebesar 0,15 untuk Bruce-Pagan testnya. Lalu untuk autokorelasi spasial residual dari OLS tersendiri, di sini untuk morasinya 0,18 dengan p-value 0,0005, di mana sini masih terdapat ada dependensi spasial pada residual model, yang dimana model spasial lainnya itu lebih tepat dibanding OLS. Lalu jika masuk ke bagian pemodelan, di sini didapatkan bahwa model terbaiknya itu adalah SAM dengan AIC terkecil yaitu 649,18,
Dan juga melalui LM testnya didapatkan bahwa model SEM ini lebih baik digunakan dibanding SAR. Dan untuk model SEM-nya kurang lebih seperti ini dengan tiga variabelnya itu signifikan, yaitu PDRB luas wilayah saya sekolah dalam mempengaruhi jumlah sekolah, di mana untuk PDRB itu memiliki pengaruh yang negatif sebesar 0,0001, lalu untuk luas wilayah itu memiliki pengaruh yang positif 0,0013, dan usia sekolah itu memiliki pengaruh yang positif sebesar 2,67. Di mana setiap kenaikan satu eh, PDRB itu akan mengurangi sebesar minus 0,01 jumlah sekolah, luas, dan begitu pun juga dengan luas wilayah. Lalu di sini masuk ke bagian interpolasi, di mana untuk interpolasi yang digunakan sini adalah IDW atau Inverse Distance Weighting, di mana IDW ini merupakan metode deterministik dengan pembuatan jarak terbalik. Yang dimana untuk IDP sendiri di sini merupakan parameter pembuatan yang dimana semakin besar pengaruh tangga dekat juga semakin kuat. Di sini untuk ukuran grid yang digunakan yaitu 50 km, dan untuk parameter IDW yang digunakan atau IDP-nya adalah satu dengan jumlah tetangga maksimal itu ada di 10. Dapatkan peta hasil interpolasi IDW-nya sebagai berikut, di mana dapat dilihat untuk hasil prediksinya itu kurang lebih berkesinambungan gitu dan sesuai dengan data realnya dan juga hasil autokorelasi eh, yang sudah dilakukan sebelumnya. Di mana untuk persebaran jumlah sekolah di sini itu masih terpusat khususnya di Pulau Jawa dan mungkin di pulau-pulau yang berdekatan itu dengan Pulau Jawa. Di mana dengan pulau-pulau lain yang terutama eh, berada di daerah Indonesia Timur itu cenderung memiliki jumlah sekolah yang lebih dikit dan memiliki fasilitas layanan pendidikan yang lebih dikit dibandingkan dengan pulau-pulau yang berdekatan dengan Pulau Jawa ataupun Pulau Jawa itu sendiri. Di mana di sini untuk status interpolasinya, di mana dengan nilai minimum hasil prediksinya itu 899 dan juga nilai maksimumnya itu di 19.692. Dan sini dapatkan cross validation IDW-nya juga, di mana untuk eh, RMSE-nya di sini dapatkan 6.162, yang dimana untuk performanya ini dikatakan cukup karena RMSE-nya itu lebih kecil dibanding standar deviasi observasinya. Berikut yang bisa ditampilkan di dashboard analisisnya. Berikut akan kembali lagi ke bagian laporan. Baik, untuk bagian berikutnya, sini adalah bagian kesimpulan dan saran, di mana untuk kesimpulannya sendiri didapatkan berdasarkan hasil autoklasi spasialnya, baik menggunakan Moras, I, Garis C, ataupun analisis LISA dengan autoklasi spasial lokal, dapat disimpulkan bahwa jumlah sekolah antar provinsi di sini menunjukkan adanya ketergantungan spasial yang signifikan. Provinsi-provinsi yang berdekatan secara geografis cenderung memiliki jumlah sekolah yang relatif mirip, tunjukkan dengan hasil autoklasi pada peta LISA terdapat indikasi high-high, low-high, dan juga low-low. Lalu untuk hasil pengujian lanjutan melalui regresi spasial atau model ekonometrik spasial menunjukkan bahwa model SEM atau Spatial Error Model merupakan model yang paling sesuai untuk menjelaskan hubungan antara jumlah sekolah dengan PDRB, luas wilayah, dan juga jumlah penduduk usia sekolah. Nilai parameter lambda yang signifikan mengindikasikan bahwa pengaruh spasial lebih dominan muncul melalui komponen galat yang mencerminkan masih adanya faktor-faktor lain yang bersifat spasial dan tidak terobservasi dalam model, seperti kebijakan dan juga penanaman modal pendidikan dan lain-lain. Kalau untuk pada tahap interpolasi spasial, metode inverse distance weighting atau IDW yang digunakan itu dapat menggambarkan pola persebaran jumlah sekolah antar provinsi secara kontinu berdasarkan kedekatan geografis. Hasil interpolasi juga menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah sekolah tinggi cenderung mengelompok dan mengaruhi wilayah di sekitarnya. Sementara daerah dengan nilai rendah berada pada kawasan yang lebih terisolasi. Lalu secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa analisis spasial memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam mengkaji distribusi jumlah sekolah antar provinsi dibandingkan pendekatan non-spasial semata. Lalu sini masuk ke bagian saran, di mana untuk berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pembuat kebijakan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan pendidikan berbasis wilayah dengan memperhatikan keterkaitan antar provinsi, di mana intervensi kebijakan sebaiknya tidak dilakukan secara parsial saja, tetapi mempertimbangkan efek spasial dan juga kondisi wilayah sekitar. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel penjelas lain yang berpotensi mempengaruhi jumlah sekolah, seperti tingkat kemiskinan, belanja pendidikan daerah, atau aksesibilitas infrastruktur yang digunakan untuk mengurangi efek galat spasial yang masih tertangkap dalam SEM. Lalu yang ketiga, pengembangan metode interpolasi dapat dilakukan dengan membandingkan lebih lanjut beberapa model variogram dan juga model-model kriging seperti universal kriging atau kriging with external drift yang
agar diperoleh hasil yang lebih akurat. Penggunaan data panel spasial antar waktu juga direkomendasikan agar penelitian selanjutnya tidak hanya mampu menangkap pola spasial saja, tapi juga dapat menangkap dinamika temporal, distribusi fasilitas pendidikan di Indonesia. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.